Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel ini. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam saling berbagi hal-hal yang bermanfaat. Sesungguhnya sebaik-baik manusia ialah ia yang bermanfaat bagi sesamanya. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Quran Surat Al-Imran ayat 191. Sekarang kita akan membahas ikhlas. Apakah ikhlas itu? Bacalah Quran Surat Al-Ikhlas. Adakah kata ikhlas di dalam surat dengan 4 ayat suci itu? Iya, tidak ada. Tidak ada. Ikhlas itu tiada terucap. Ikhlas itu sembunyi di dalam sunyi. Ikhlas itu rahasia, tanpa kata, meski bukan tanpa makna. Surat-surat yang diturunkan ke dalam Al-Quran selalu memiliki keutamaan dan rahasianya masing-masing. Tidak hanya sekedar dibaca, namun wajib bagi umat muslim untuk mengamalkannya. Adalah surat Al-Ikhlas yang mengajarkan bagaimana kita sebagai muslim yang baik untuk menjadi ikhlas. Jika kita meyakini dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, ada rahasia besar yang akan muncul. Kita baca ayat yang pertama yang artinya, katakanlah, hanya Allah yang Esa. Sudah, jangan katakan yang lain. Komit dengan hak tersebut, bahwa hanya Allah lah yang paling Esa, satu-satunya yang patut disembah. Terang Ustadz Hadi Hidayat dalam channel YouTube-nya. Di ayat yang kedua yang artinya Allah tempat bergantung, maka serahkanlah semuanya kepada Allah. Semua masalah, sakit, persoalan, serahkan dan percayakanlah kepada Allah. Jika manusia mengamalkan salah satu saja surat Allah tersebut, maka Allah menjanjikannya sebuah rahasia, seperti yang diceritakan dalam sebuah hadis sahih. Ketika Nabi sedang sholat, ia mendengar orang berdoa. Dalam doanya tersebut, orang itu memulainya dengan surat Al-Ikhlas. Ya Allah, saya meyakini hanya Engkau Tuhan satu-satunya dalam tumpuan setiap permohonan, maka ampunilah aku. Mendengar doa orang tersebut, Rasulullah pun menghampirinya. Nabi lalu berkata, "Apa engkau paham apa yang kau ucapkan?" Dijelaskan Rasulullah, "Kau baru saja berdoa dengan menyebutkan dengan yakin nama-nama Allah yang paling tinggi, yang kalau disebutkan di awal doa, maka semua doa akan dijawab." Inilah rahasia yang dijanjikan Allah tersebut. Membaca surat Al-Ikhlas di awal doa agar semua harap diijabah segera oleh Allah. Namun hendaknya amalkan dan yakini terlebih dahulu arti surat tersebut. Niscaya Allah menjanjikan yang terbaik dari setiap permohonanmu. Kiai Haji Mustafa Bisri, pengasuh pesantren Rodatul Thalibin, mengajar keikhlasan dengan satu kalimat: abadikan kebaikanmu dengan cara melupakannya. Tidak suka mengungkit kebaikan dan tidak pula mengungkap keburukan juga merupakan tanda-tanda sifat ikhlas. Ikhlas adalah kesabaran untuk sadar dan sadar untuk sabar. Sabar menjalani kehidupan, sadar menjalani hidup. Mutu qabla an tamutu. Matilah kau sebelum kau mati. Kematian adalah kawan terbaik. Kematian keinginan atau ego, kematian kemelekatan duniawi menuju tujuan hidup yang hakiki, tiada lain selain ikhlas. Ikhlas adalah pangkal ridho, sedangkan ridho ujungnya ikhlas. Ikhlas itu kesadaran melepas, ridho itu kesadaran memegang. Tentang ridho, Allah mengajarkan di dalam surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang hanya kepadanya berpegang segala sesuatu. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-2. Di antara segala hal yang paling awal wajib kita ikhlaskan adalah keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemurnian tauhid. Di 2 ayat suci sangat jelas Allah mengajarkan keikhlasan dan keridhaan kepada makhluknya. Tinggal kita saja mau atau tidak mau belajar mengikhlaskan keesaan Allah dan meridhoi diri sendiri untuk berpegang kepada Allah yang Maha Esa. Jika mengikhlaskan Allah, maka kita meridhoi segala tindakannya atas makhluk, termasuk diri ini. Kita ikhlas kapanpun akan dipanggil berpulang kepadanya, sebagaimana ikhlas ketika diberangkatkan ke dunia ini. Mengikhlaskan diri kepada Allah berarti meridhoinya, berbuat apapun terhadap diri kita. Kita berpegang hanya kepadanya. Inilah intisari tawakal. Tawakal Allah adalah menyerah pada Allah, berserah kepada Allah, serahkan pada Allah, terserah pada Allah. Dengan membungkukkan punggung, kemudian meletakkan kepala, bersujud kepadanya. Setelah mengangkat kedua tangan dan bersedekap menyebut namanya, niscaya jiwa tenang. Di dalam kehidupan sehari-hari, alangkah lebih baik jika kita berprasangka baik kepada Allah. Dia Maha Pengampun. Andai dosa manusia pertama hingga manusia terakhir dikumpulkan dan dimohonkan ampunan, niscaya tidak mengurangi senokta saja ampunannya. Jika kasih sayang Allah saja melampaui kemurkaannya, dosa besar pun Allah akan mengampuninya. Jika memang benar-benar kita ingin lebih dekat dengan Allah. Allah itu Maha Esa, kita wajib mengikhlaskannya demikian, tanpa pertanyaan, tanpa perlawanan, dengan keniscayaan yang mutlak dalam kekuasaannya. Allah bukan sama, bukan pula berbeda. Dalam definisi makhluk, dia mukhalafatul lil hawadisi, tiada makhluk yang menyerupainya. Segala yang sama dan berbeda dalam pemaknaan manusia adalah jamak, lebih dari satu, dan itu bukan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah itu Maha Awal, mula dari segala permulaan. Ikhlaskanlah, dia tak terucapkan dengan kata, makna dan suara, tak tergambarkan dengan lukisan, tulisan maupun bunyian. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada yang setara dengan dia. Allah Maha Esa, tiada banding, tiada sanding, tiada tanding, tidak ada permisalan baginya, tiada pula baginya perumpamaan. Hamba Allah lah yang membutuhkan Tuhan dan bukan sebaliknya. Dia berhak, berkehendak, berwenang, berkuasa penuh untuk berbuat sesukanya. Kehendak Allah segala-galanya, seluruh makhluk takluk, pilihannya hanya satu, ikhlas. Kepada Jibril yang bertanya tentang ikhlas, dari pertanyaan yang diajukan oleh Rasulullah dari seorang sahabat yang menanyakan hal itu, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang menyampaikan jawaban yang indah. Bisikanlah kepada hatimu dan mulailah mengikhlaskan segala sesuatu. Ikhlas adalah rahasia di antara rahasia-rahasiaku, dan aku menempatkan di hati hamba-hambaku yang kucintai. Hadis riwayat Al-Qazwini. Demikian penjelasan tentang ikhlas. Semoga bermanfaat, berfaedah, dan semoga kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.